Tugas media pembelajaran. Nama Lala Prilio Lendari, NIM ABA 118046, Prodi PPKN, Mata Kuliah Media Pembelajaran, Dosen Pengampu Herman SPD MPD, dan DRS Openi MSI. Halo, apa kabar semua? Materi pembahasan minggu ini adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai potensi karena bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan atau bahkan ancaman. Oleh adanya Bhinneka membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit, sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. Ada dua, yaitu satu, ancaman di bidang militer, dan yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman di bidang militer. Ancaman militer berkaitan di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan organisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan dalam membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu ancaman non-militer yaitu pengaruh negatif dari globalisasi. B. Ancaman di bidang Ipolexosbud-Hankam. 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Dan 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi, yaitu secara umum Indonesia dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Ancaman di bidang politik, yaitu ancaman ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, yaitu ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Sedangkan dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa penyerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Ancaman di bidang ekonomi, yaitu pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya di dalam bidang ekonomi. Di antaranya, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang ini yaitu ancaman dari dalam didorong dari isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar yaitu timbulnya akibat dari pengaruh negatif globalisasi.
Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. C. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemampuan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak. Baiklah, untuk materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sudah selesai dibahas. Jika ada salah kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.